Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang pengertian evaluasi pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Pengertian evaluasi pendidikan Islam secara bahasa. Evaluasi dari kata evaluation yang berarti penilaian, penaksiran, atau evaluasi. Bisa juga berasal dari kata to evaluate, berarti menilai. Ada beberapa pendapat dari para ahli menurut istilah evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama ada Umar Hamalik. Umar Hamalik mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Yang kedua dari Suharsimi Arifunto. Beliau mengartikan evaluasi yaitu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi, evaluasi yaitu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan Islam yaitu kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental sampai psikologis dan spiritual religius pendidikan Islam. Hal ini menjadi tolak ukur dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, jenis, teknik, dan sasaran evaluasi pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Saya di sini ingin menjelaskan tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama, menurut Arifin, ada 3 tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Tuhan terhadap perbuatan manusia. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia, beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan. Untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah terhadap umatnya. Yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia. Yang kedua ada menurut Abdul Mujib, tujuan evaluasi adalah yang pertama mengetahui kadar pemahaman peserta didik dalam mengetahui materi pembelajaran, melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi apa yang telah diberikan dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Yang kedua ada mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah itu kita memberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar kekurangannya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat ada mengevaluasi pendidik, materi pendidik, dan proses penyampaian materi pembelajaran. Dan yang terakhir mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi atau subkompetensi setelah mengikuti proses pembelajaran. Dalam beberapa tujuan di atas atau yang tadi saya sebutkan, evaluasi berfungsi sebagai feedback atau umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada islah, yang kedua ada tazkiyah, yang ketiga ada tajdid, dan yang terakhir al-dakhil. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama valid, kedua berorientasi kepada kompetensi, yang ketiga berkelanjutan atau berkesinambungan, yang keempat menyeluruh, kelima adil dan objektif, selanjutnya ada bermakna, terbuka, ikhlas, praktis, dan yang terakhir dicatat dan akurat. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya Puji Aprilia
untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Hadap kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada islah, yang kedua ada tazkiyah, yang ketiga ada tajdid, dan yang terakhir al-dakhil. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama valid, kedua berorientasi kepada kompetensi, yang ketiga berkelanjutan atau berkesinambungan, yang keempat menyeluruh, kelima adil dan objektif, selanjutnya ada bermakna, terbuka, ikhlas, praktis, dan yang terakhir dicatat dan akurat. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya Puji Aprilia untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang pengertian evaluasi pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Pengertian evaluasi pendidikan Islam secara bahasa. Evaluasi dari kata evaluation yang berarti penilaian, penaksiran, atau evaluasi. Bisa juga berasal dari kata to evaluate, berarti menilai. Ada beberapa pendapat dari para ahli menurut istilah evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama ada Umar Hamalik. Umar Hamalik mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Yang kedua dari Suharsimi Arikunto. Beliau mengartikan evaluasi yaitu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi, evaluasi yaitu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan Islam yaitu kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental sampai psikologis dan spiritual religius pendidikan Islam. Hal ini menjadi tolak ukur dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, jenis, teknik, dan sasaran evaluasi pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Saya di sini ingin menjelaskan tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama, menurut Arifin, ada 3 tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Tuhan terhadap perbuatan manusia. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah terhadap umatnya. Yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia. Yang kedua, ada menurut Abdul Mujib, tujuan evaluasi adalah yang pertama mengetahui kadar pemahaman peserta didik dalam mengetahui materi pembelajaran, melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi apa yang telah diberikan dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Yang kedua ada mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah itu kita memberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar kekurangannya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat ada mengevaluasi pendidik, materi pendidik, dan proses penyampaian materi pembelajaran.
Dan yang terakhir, mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi atau subkompetensi setelah mengikuti proses pembelajaran. Dalam beberapa tujuan di atas atau yang tadi saya sebutkan, evaluasi berfungsi sebagai feedback atau umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada islah, yang kedua ada tazkiyah, yang ketiga ada tajdid, dan yang terakhir al-dakhil. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi, yang pertama valid, kedua berorientasi kepada kompetensi, yang ketiga berkelanjutan atau berkesinambungan, yang keempat menyeluruh, kelima adil dan objektif, selanjutnya ada bermakna, terbuka, ikhlas, praktis, dan yang terakhir dicatat dan akurat. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya Puji Aprilia untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Adab kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada islah, yang kedua ada tazkiyah, yang ketiga ada tajdid, dan yang terakhir al-dakhil. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi, yang pertama valid, kedua berorientasi kepada kompetensi, yang ketiga berkelanjutan atau berkesinambungan, yang keempat menyeluruh, kelima adil dan objektif, selanjutnya ada bermakna, terbuka, ikhlas, praktis, dan yang terakhir dicatat dan akurat. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya Puji Aprilia untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya pada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis evaluasi. Di sini ada 4 macam. Nah, pertama itu ada evaluasi formatif, kedua itu ada evaluasi sumatif, yang ketiga itu ada evaluasi placement atau penempatan, yang keempat itu ada evaluasi diagnosis. Nah, evaluasi formatif itu untuk apa sih? Evaluasi formatif itu digunakan untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar yang diberikan oleh guru terhadap hasil yang didapat oleh peserta didik. Asumsinya karena setiap manusia pasti mempunyai kelemahan. Nah, selanjutnya itu tentang evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif di sini dilakukan untuk evaluasi yang dilakukan untuk melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester atau evaluasi yang dilaksanakan ketika sudah 1 semester kegiatan belajar mengajar. Nah, asumsinya bahwa segala sesuatunya termasuk peserta didik itu mempunyai tahapan-tahapan dalam mencapai suatu pembelajaran. Nah, evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi penempatan atau placement. Nah, evaluasi ini digunakan atau dilakukan sebelum peserta didik menentukan studi atau jurusan yang akan ia pilih. Nah, asumsinya adanya evaluasi ini karena apa? Karena setiap peserta didik itu mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam memahami suatu pembelajaran. Agar apa? Agar jurusan atau studi yang mereka pilih itu tidak salah pilih. Evaluasi yang terakhir itu, jenis evaluasi yang terakhir itu ada evaluasi diagnosis. Nah, evaluasi diagnosis itu untuk mengetahui atau menganalisis keadaan peserta didik, baik itu kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan dalam pembelajaran. Nah, asumsi yang mendasari evaluasi ini adalah bahwa pengalaman pahit di masa lalu dapat dijadikan guru untuk memperbaiki kehidupan di masa depan.
Baik, yaitu selanjutnya yaitu materi tentang teknik evaluasi. Nah, teknik evaluasi itu apa sih? Teknik evaluasi adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Nah, sedangkan evaluasi pembelajaran sendiri yaitu biasanya secara umum itu dilakukan dengan dua cara, itu tes dan non tes. Nah, sebelum melakukan evaluasi pasti ada langkah-langkah kan. Nah, langkah-langkah dalam teknik evaluasi itu ada 5 langkah. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu apa sih? Perencanaan itu merupakan rencana dilaksanakannya evaluasi atau tujuan dilaksanakannya evaluasi itu apa? Nah, biasanya tujuan dilaksanakan evaluasi ini sejalan dengan tujuan pembelajaran. Nah, langkah yang kedua itu pengumpulan data. Pengumpulan data ini apa sih? Menetapkan aspek-aspek yang harus dinilai atau akan dinilai oleh peserta didik. Untuk apa? Untuk memperoleh bahan informasi yang cukup tentang peserta didik. Nah, pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan evaluasi, memeriksa hasil-hasil evaluasi, dan memberikan kode atau skor. Mohon maaf sebelumnya, langkah-langkah tadi itu dengan diadakannya peserta didik dalam melaksanakan evaluasi itu dapat ditempuh dengan cara melaksanakan evaluasi, memeriksa hasil evaluasi, dan memberikan kode atau skor kepada peserta didik. Nah, yang ketiga itu verifikasi data. Verifikasi data itu apa sih? Untuk menentukan metode evaluasi yang akan digunakan atau aspek yang akan dinilai ketika melakukan evaluasi. Misalnya menilai sikap dari peserta didik menggunakan checklist. Berarti verifikasi data itu untuk mempermudah peserta didik apa sih yang akan dievaluasinya atau metode dalam menilai. Nah, selanjutnya itu ada analisis data. Analisis data itu dapat dilakukan dengan cara memilih atau menyusun alat-alat evaluasi yang dipergunakan berupa tes maupun non-tes. Nah, yang terakhir itu ada penafsiran data. Penafsiran data dilakukan dengan menentukan kriteria yang dipergunakan untuk menentukan frekuensi evaluasi dengan menyusun bahan pelajaran. Nah, seperti itu ya. Jadi teknis dalam melakukan evaluasi itu langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu pengumpulan data, yang ketiga itu verifikasi data, yang keempat itu analisis data, yang kelima itu penafsiran data. Nah, secara umum proses pengembangan penyajian dan pemanfaatan evaluasi belajar itu dapat digambarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Berarti ini secara luasnya ya, secara panjangnya. Itu menentukan tujuan evaluasi, sama saja tadi dengan perencanaan. Penyusunan kisi-kisi soal, sama saja dengan pengumpulan data. Nah, telaah atau review dari revisi soal. Nah, sama aja kayak itu pengumpulan data. Uji coba, tryout, itu verifikasi data. Menyusun soal, mulai memverifikasi data. Penyajian tes, nah itu mulai masuk ke analisis data. Scoring, pengelolaan hasil tes, pelaporan hasil tes, dan pemanfaatan hasil tes itu masuk ke penafsiran data. Jadi apabila diperjelas atau ada langkah-langkahnya itu ada 10 ya, sedangkan jika disingkat itu ada 5. Nah, mungkin baik, selanjutnya yaitu
materi yang terakhir, yaitu tentang sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi itu apa sih? Nah, sasaran evaluasi merupakan tindakan yang harus ditempuh oleh pendidik dalam mengadakan evaluasi. Nah, sasaran evaluasi di sini ada dilihat dari 4 kemampuan. Yang pertama yaitu sikap dan pengalaman terhadap hubungan perilaku pribadinya dengan Tuhannya. Yang kedua itu sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga itu sikap dan pengalaman terhadap arti kehidupannya dengan alam sekitar. Dan yang terakhir itu sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anggota masyarakat serta selaku khalifah di muka bumi. Jadi sasaran dari evaluasi itu ada 4 ya, terhadap dirinya sendiri dan Tuhannya, dirinya sendiri dan masyarakat, dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, dirinya sendiri ya, dan yang terakhir itu dirinya sendiri selaku hamba Allah dan anggota masyarakat serta sebagai khalifah di muka bumi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari saya sendiri, sedangkan kebaikan atau kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin presentasi dari kelompok 13 saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.